بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فرحمتنا عزكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Terutama nikmat at-taufiq wal hidayah, nikmat al-istimrar ala talabil ilm. Nikmat bisa terus menerus istiqamah di atas talabul ilmi. Kenikmatan yang satu ini, barakallahu fikum, di zaman sekarang ini dinilai oleh para ulama sebagai sebuah karomah. Karomah untuk seorang insan, karomah untuk seorang muslim. Di zaman yang penuh dengan berbagai macam syahwat dan syubhat, di zaman di mana banyak umat manusia yang lalai dari bimbingan agamanya. Di zaman di mana kebanyakan umat manusia tersibukkan dengan berbagai macam aktivitas duniawiyahnya. Ketika ada seseorang yang kemudian istiqamah di atas ilmu, istiqamah di atas talabul ilmi, istiqamah mendatangi majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, mendatangi tempat-tempat ilmu, istiqamah mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan karamah. A'zamul karamat. Maka dikatakan sebagai karamah yang paling besar. Dia istiqamah di atas ilmu yang mulia ini. Istiqamah di atas al-haq yang dibangun di atas ilmu agama Allah yang mulia ini. Maka kita mengharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga majlis ini sebagai majlis yang insyaallah Ta'ala mendatangkan majlis-majlis berikutnya, majlis yang membuat kita semakin bersemangat menimba ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, majlis yang dengan itu kita mendapatkan karamah kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. 17 miladiyahnya ini Syawal, 19 Syawal. Barakallahu fikum. Kita
masih dalam suasana dan nuansa Syawal. Itu artinya barakallahu fikum, syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan belum lama meninggalkan kita. Belum genap 1 bulan berpisah dengan kita. Yang insyaallah ta'ala mudah-mudahan pada jiwa masing-masing kita itu masih ada bekas-bekas Ramadannya. Masih ada sisa-sisa semangat Ramadannya. Dan memang semestinya demikian seorang muslim itu. Semangat Ramadan itu senantiasa dia bawa serta mengiringi kehidupan dia pada bulan-bulan berikutnya. Mengiringi Syawalnya, mengiringi Dzulqa'dahnya, mengiringi Dzulhijjahnya, mengiringi awal bulan Hijriyah dari mulai Muharram terus sampai nanti ketemu Ramadan lagi. Itu mestinya yang dimiliki, mestinya yang harus ada pada masing-masing insan beriman. Semangat Ramadan dia bawa serta sepanjang hidupnya. Namun bicara kenyataan ya kawan, tidak semua pihak mampu berbuat demikian. Kalau kita mau balik menoleh ke belakang, ketika Ramadan masih berlangsung, pada bulan tersebut ada sebagian pihak yang memang tidak peduli dengan Ramadan, acuh tak acuh dengan Ramadan. Bagi dia yang namanya Ramadan dan selain Ramadan sama saja. Ini orang yang sengsara, orang yang merugi. Orang-orang yang dikhawatirkan terkena doanya Rasulullah, doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu. Sungguh binasa, sungguh merugi, sungguh celaka seseorang yang masuk Ramadan kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan belum diampuni dosa-dosanya. Ini orang yang merugi. Orang semacam ini ya, sepanjang hayatnya akan terus di atas kerugian dan kebinasaan, kecuali kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala merahmatinya dan memberikan hidayah kepadanya. Ada pula barakallahu fikum, selama Ramadan kemarin ada pihak yang kalau diistilahkan jadi orang soleh dadakan. Tahu maknanya? Mendadak jadi orang soleh, mendadak jadi orang baik, mendadak aktivitas ibadahnya itu naik signifikan. Terlecut semangat ibadahnya ketika berjumpa dengan Ramadan. Dikatakan dadakan sebab bulan-bulan yang sebelum Ramadan angin-anginan. Ya kadang semangat, ya banyak loyonya, ya kadang semangat beribadah kepada Allah, tapi kok banyak malesnya. Ya kadang semangat talabul ilmi, tapi kok banyak bolosnya. Begitu datang Ramadan, mendadak jadi orang soleh. Kira-kira baik atau jelek? Baik, maksud jelek. Bagus. Berarti ada peningkatan iman dan takwa dia kepada Allah selama Ramadan. Yang biasanya gak jamaah. Yang biasanya gak terawih. Yang biasanya gak qiyamul lail. Yang biasanya medit, gak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Ramadan kemarin Masya Allah infaknya, sedekahnya keluar. Barakallahu fikum. Yang biasanya ketika Ramadan muncul sekian banyak amal-amal kebajikan. Namanya jadi orang soleh mendadak gitu. Tipikal orang yang kedua seperti ini barakallahu fikum. Itu dilihat nanti setelah pasca Ramadan.
Apakah memang betul-betul dadakan? Atau memang Ramadan kemarin itu membekas dalam hati dia? Selama Ramadan intensif dia beribadah kepada Allah, merubah kehidupan dia. Itu tergantung pasca Ramadannya. Kalau ternyata pasca Ramadan kemudian dia kembali sebagaimana dahulu kala sebelum Ramadan, malesnya muncul lagi, loyonya muncul lagi, bosennya muncul lagi, bolos taklimnya muncul lagi, bersibukkan kembali dengan segudang aktivitas duniawiyahnya semata, lupa dengan kegiatan ibadah yang berkualitas. Berarti memang betul-betul selama Ramadan soleh dadakan. Soleh dadakan. Pasca Ramadan tambah loyo, tambah kurang energi, tambah kurang semangat, tambah malas thalabul ilmi. Orang semacam ini barakallahu fikum perlu segera berbenah diri. Perlu segera evaluasi. Muhasabatun nafsi. Segera dia kembali kepada semangat Ramadannya. Segera dia kembali meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah sebagaimana semasa Ramadan. Kembali meningkatkan semangat belajarnya, semangat talabul ilminya sebagaimana semasa Ramadan. Maka pasca Ramadan itu waktu yang tepat untuk evaluasi. Tapi kalau kemudian barakallahu fikum orang tadi semasa selesai Ramadan, pasca Ramadan semakin meningkat iman dan takwa dia kepada Allah, kebiasaan-kebiasaan selama Ramadan terus dia bawa serta pasca Ramadan. Syawalnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Selama setahun penuh ke depan dia bawa serta semangat Ramadan tadi. Dialah orang yang beruntung dengan Ramadan tersebut. Yang insyaallah ta'ala masuk dalam orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang disebutkan sama Rasul alaihi salatu wassalam. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang sebelumnya. Mudah-mudahan pula orang semacam ini barakallahu fikum mendapatkan predikat takwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kelihatan pasca Ramadan. Kelihatan pasca Ramadan. Selama Ramadan dia penuh keikhlasan, penuh kejujuran, penuh ketulusan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada bekasnya pasca Ramadan. Barakallahu fikum. Yang semacam ini Masya Allah sudah dikatakan sebagai orang yang luar biasa baik. Namun ada lagi tipe yang ketiga. Tipe orang-orang spesial. Tipe orang-orang spesial. Yaitu tipe orang yang memang kalau boleh diistilahkan orang soleh sepanjang masa. Bukan orang soleh dadakan selama Ramadan. Yang entah pasca Ramadan terus berlanjut ataukah sudah vakum. Tipe yang ketiga ini orang-orang khawas, orang-orang spesial. Tidak sembarang orang. Yang bisa kita katakan orang soleh sepanjang masa. Maknanya barakallahu fikum, tipikal orang yang ketiga ini semangat amal ibadahnya,
semangat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat belajar ilmu agamanya itu terus menerus sepanjang zaman, sepanjang masa. Semangat terus ibadahnya, semangat terus beramalnya, semangat terus thalabul ilminya. Begitu memasuki yang namanya Ramadan, semakin meningkat tajam. Meningkat tajam iman dan takwa dia. Meningkat tajam amal solehnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meningkat tajam semangat thalabul ilminya itu. Jadi kalau modelnya mesin itu kayak mesin apa ya? Tambah lama, tambah panas, tambah kenceng. Mesin apa itu? Diesel. Honda atau Toyota? Honda ya? Masya Allah. Masa orang soleh kayak Honda? Ya enggak. Artinya itu luar biasa. Sepanjang masa orangnya luar biasa soleh, istiqomah dan ibadah kepada Allah. Ketika Ramadan semakin menanjak tajam. Inilah barakallahu fikum tipikal yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tipikal yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan tentang Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Abbas, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Al-hadis yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ajwadan nas, orang yang paling banyak kebajikannya, orang yang paling banyak dermanya. Al-jud itu dimanakan derma dengan harta, juga kebajikan dengan amal soleh. Orang yang terbaik, orang yang paling bagus amalannya, orang yang paling banyak amal solehnya, yang paling banyak dermanya. Itu sepanjang zaman, sepanjang masa. Kata Ibnu Abbas setelah itu, wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasul lebih banyak lagi dermanya, lebih banyak lagi kebajikannya selama Ramadan ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Kemudian tadarus Quran sampai akhir hadis. Nah, tipikal seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi orang soleh itu bukan soleh dadakan, tapi solehnya soleh sepanjang masa, sepanjang zaman. Kapanpun waktunya, dimanapun dia berada, di tempat apapun, di zaman apapun, jadi orang soleh. Ini barakallahu fikum yang diharapkan dalam Islam, yang diharapkan, yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah. Jadi semangat ibadah itu bukan dengan bahasa semangat Ramadan, tapi memang semangat ibadah sepanjang hayat. Semangat ibadah sepanjang hayat. Barakallahu. Tipikal orang yang terakhir tadi dan yang sebelumnya soleh dadakan ketika Ramadan, tapi berlanjut pasca Ramadan. Ada yang berlanjut, ada yang vakum ya. Tipikal orang-orang semacam ini ketika selesai Ramadan itu langsung pasang planning, langsung mempersiapkan planning masa depan. Jangan dibayangkan langsung pasang planning dalam artian hitung-hitungan dan kalkulasi dagangan. Kira-kira dagangan apa tahun ini, kalau dagangan yang sama kulaannya berapa juta dan segala macamnya, terus pangsa pasarnya apa dan segala macamnya. Itu urusan duniawi, sah-sah saja. Tapi yang dimaukan di sini barakallahu fikum, mereka membuka lembaran baru, langsung memasang dan membuat planning ke depan terkait dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Langkah pertama yang dilakukan oleh orang semacam ini, barakallahu fikum, ialah evaluasi Ramadan. Muhasabatun nafsi, introspeksi diri, melakukan evaluasi ibadahnya selama Ramadan kemarin. Sebab dia mau membuat planning ke depan untuk masa depan tahun depan. Dan mungkin sepanjang zaman, sepanjang masa. Dicek kemarin itu kualitas puasanya bagaimana. Niatnya, keikhlasannya, ketulusannya, kesabarannya. Cek. Dicek kembali aktivitas selama Ramadan. Sudahkah puasa dia itu sesuai dengan sunnahnya Rasul SAW? Dari mulai sahur sampai buka puasa sampai dia tidur. Cek kembali. Yang kurang-kurang dibenahi lagi. Oh, kemarin yang kurang ini, kemarin yang kurang ini, yang kemarin yang kurang ini, dan segala macamnya. Maka akan dimasukkan dalam planning dia. Di hari-hari ke depan harus diperbaiki. Dan harus lebih baik lagi. Barakallah. Evaluasi selama Ramadan. Barakallah itu. Di antara dievaluasi barakallah fikum ialah godaan apa saja selama Ramadan. Sebab kalau Ramadan tergoda, pasca Ramadan lebih gede godaannya. Oh, ternyata kemarin itu yang menggoda kita ialah poin A, poin B, poin C, poin E, poin I. Banyak gitu ya. Ini yang menggoda kita ini, yang membuat puasa kita itu kurang efektif, atau yang membuat puasa kita kurang berkualitas, atau yang membuat keikhlasan kurang bagus, atau membuat kesabaran kurang, dan segala macamnya. Poin A, poin B, poin C, dan segala macamnya dievaluasi. Dalam rangka barakallahu fikum ialah untuk berbenah diri, jangan sampai terulang kembali poin-poin tadi. Dengan harapan barakallahu fikum ke depan nanti barakallahu fikum ibadah semakin bagus, kuantitasnya, kualitasnya. Hal-hal yang merusak ibadah ditepis, dihilangkan satu persatu. Sehingga semakin maju ke depan, semakin bagus. Bahasa wong kerja ya, semakin profesional dalam beribadah kepada Allah Taala, kuantitas ataupun kualitas. Barakallahu. Itu langkah pertama, evaluasi. Langkah yang berikutnya ialah pasang planning. Ibadah apa saja yang harus dipersiapkan pada bulan-bulan ke depan. Karena bitina azakumullah, yang antum harus pahami baik-baik, yang namanya ibadah kepada Allah itu sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Karena memang ibadah itu kewajiban masing-masing insan yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pasti itu ya, kawan. Yang kita maksud sekarang ini, khonaftina azakumullah, planning tadi, ialah merujuk kepada bimbingan syariat. Apakah ada dalam bimbingan syariat barakallahu fikum di bulan-bulan berikutnya ibadah ritual khusus berpahala besar yang memang disyariatkan oleh agama? Itu planningnya. Ibadah ya bendino ya ikhwan. Jamaah ya bendino. Ya. Tidak kemudian vakum ibadah. Terus ibadah sampai mati. Yang kita maukan dengan planning masa depan itu ya ikhwan, lihat, dicek dalam syariat. Apakah ada keutamaan tertentu ibadah di bulan Syawal? Apakah ada fadilah khusus di bulan Dzulqa'dah? Apakah ada di bulan Dzulhijjah? Apakah ada di bulan Muharram? Apakah ada di bulan Safar? Apakah ada di Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban? Tiap bulan dicek dalam syariat untuk kita persiapkan planning besar, ibadah besar sepanjang tahun. Itu yang diinginkan barakallahu fikum.
harapannya yang tadi soleh mendadak, ada follow up-nya, ada keterusannya pasca Ramadan, melaksanakan di samping ibadah rutinitas juga melaksanakan ibadah ritual khusus yang memang ada keutamaan khusus dalam Islam pada bulan-bulan tersebut. Barakallahu fikum. Mau disebutkan apa cari sendiri? Hah? Mau sebutkan? Kang oleh dewi. Sebut apa ya? Sebutkan. Masya Allah. Jadi sekarang ini bikin draft ini ya. Planning ibadah sepanjang tahun. Maksudnya ibadah khusus ya. Kita mulai dengan bulan apa ya Pak? Bulan Syawal. Masya Allah. Kita mulai dengan bulan Syawal. Baik. Pada bulan Syawal, barakallahu fikum. Di sana ada sebuah ritual yang disyariatkan dalam Islam melengkapi ritual Ramadan yang disebutkan dalam syariat dengan riwayat yang sahih. Barakallahu fikum. Satu-satunya ritual ibadah yang disyariatkan dalam Islam ketika Syawal ialah siyamu Syawal atau siyamu sittati ayyamin min Syawal. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Kata Rasul, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahr atau kana ka shiyamid dahr." Rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 hari Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Maka seperti puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini yang ada riwayatnya. Selain ini tidak ada ritual khusus selama Syawal dalam Islam. Anamtina azakumullah, pada poin ini ada beberapa ahkam. Ada beberapa hukum penting yang harus diperhatikan oleh kita semua ketika Syawal. Barakallahu fikum. Yang pertama, puasa Syawal itu tidak boleh dilakukan ketika hari raya Idul Fitri. Alias tidak boleh dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Namun boleh dimulai setelah Idul Fitri, alias tanggal 2 Syawal. Kenapa demikian? Dikarenakan barakallahu fikum Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kita berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumil idaini al-fitri wal adha. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kita berpuasa pada 2 hari raya Fitri dan Adha.
Ini yang diucapkan baik-baik. Paham ya? Mulainya bukan tanggal 1 Syawal, tapi tanggal 2 Syawal. Saya mau nanyain sama antum. Kok lakon iki? Antum Pak, sing tuwa-tuwa lah. Iki kayak hadiah apa ora iki? Enggak wis nanti aja. Hadiahnya kapan? Saya mau tanya sama antum. Nah, kalau sekarang kejadiannya kayak tahun ini. Ada yang 1 Syawal hari Selasa, ada yang 1 Syawal hari Rabu. Nah, mulai Syawal aja kapan nih Pak? Iya, puasa Syawalnya mulai kapan itu? Ada yang puasa, ada yang Idul Fitri hari Selasa, ada yang hari Rabu kemarin ya. Iya, betul ya. Masya Allah. Nah sekarang mulainya hari apa Pak? Kita mulai puasa 6 hari Syawal di hari apa? Rabu. Hari Kamis gitu ya. Masya Allah. Mana Pak ya? Iya. Loh, jadi usut terlebih dahulu. Kenapa kok Selasa? Kenapa kok Rabu gitu? Hah? Gitu Pak ya. Anda pikir mau diusut terlebih dahulu. Hah? Selasa pakai apa? Rabu pakai apa? Gitu. Ngerti Pak dia? Diusut ya? Hah? Selasa pakai apa? Loh, Selasa nggak pakai hilal. Nggak syar'i berarti itu. Masa nggak sah Idul Fitrinya? Nah, bicara kehati-hatian, maka lebih berhati-hati kalau memulai Syawal hari Kamis. Itu sudah lepas dari perbincangan banyak pihak. Nah, entah Anda idnya Selasa atau idnya Rabu, untuk menghindari semua perbincangan dan semua ikhtilaf, Kamis mulainya. Barakallahu fikum. Enak wis. Nanti mulai Rabu banyak komentar. Nah iya, nang sak negara kecuali sedikit lagi Idul Fitri kok poso dhewean. Banyak orang menggunjing. Yang menggunjing jumhur loh Pak. Kebanyakan orang loh ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau yang Rabu mesti Kamisnya kan. Untuk selamatnya, untuk ihtiyatan min babil wara', untuk kewaraan barakallahu fikum, mulainya hari Kamis. Al-muhim jangan sampai 1 Syawal. Hukum yang kedua. Untuk puasa 6 hari Syawal ini disunnahkan berturut-turut di awal bulan. Disunnahkan. Jadi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 Syawal. Selesai 6 hari. Ini disunnahkan kalau bisa. Ada sebuah hadis yang menguatkan hal ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Shahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Man shama sittata ayyamin minal fitri mutatabi'atan faka'annama shama as-sanah." Barang siapa yang puasa 6 hari Syawal berturut-turut, mutatabi'ah, berturut-turut, maka seakan-akan dia puasa selama setahun penuh. Kata-kata mutatabi'ah itu menerangkan keafdalannya. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu yang afdal, yang sunnah. Namun menurut pendapatnya para ulama, tentu yang rajih barakallahu fikum, diperbolehkan, ini hukum yang ketiga,
diperbolehkan berpuasa 6 hari Syawal walaupun tidak berturut-turut, walaupun pisah-pisah, walaupun pencar-pencar. Yang penting 6 hari dan masih dalam bulan Syawal. Nyicil satu lagi, genep 6 hari belum selesai Syawal, diperbolehkan dan termasuk mendapatkan fadilah di atas. Dan paham ya? Karena Rasul menyebutkan 6 itu mutlak. Sementara kata-kata berturut-turut itu babnya afdaliyah. Sehingga ada bab afdal, ada bab kebolehan. Yang afdal berturut-turut, yang boleh pencar-pencar atau terserah Anda. Yang penting 6 hari selama Syawal. Barakallahu fikum. Masalah berikutnya diangkat ketika Syawal. Sekarang, apakah ada dalam Islam yang namanya Idul Kufah? Ya itu sih di Arab tuh, Pak. Hari raya ketupat. Ya ketupat ya Kufah gitu ya. Kupat kan gitu ya. Ternyata di Indonesia Raya ini barakallahu fikum secara khusus mereka punya ritual Id yang kedua, tepatnya pada tanggal 8-nya. Tanggal 7 Syawalnya. Ya, ramenya keesokan harinya. Itu kalau mau dirunut ternyata mengambil dari satu ini. Karena Idul Fitri, kemudian setelah itu 6 hari Syawal, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketujuh itu ada Id yang kedua, namanya Idul Kufah. Barakallahu fikum. Kalau yang ini Idul Fitri, kembali Fitri selama sebulan penuh Ramadan, ibadah Fitri kembali. Yang ini 6 hari puasa, maka hari yang ketujuh kupatan lagi. Barakallahu. Apakah ada ya, kawan? Apakah ada? Jawabannya itu tidak ada di dalam bimbingan Islam. Hari raya Islam itu cuma 2. Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada Idul Kufah, wala Idul Basrah, wala Idul Mekah, wala Idul Madinah, wala Idul Yaman, wala Idul Mesir. Semuanya tidak ada. Nah, ketika diadakan perayaan haflah Idul Kufah, itu merupakan suatu tindakan yang menyelisih sunnah. Tinggi tidak ada. Selesai. Mau apa lagi? Muncul pertanyaan berikutnya. Pertanyaan saya sendiri nih. Saya mau ngasih hadiah itu yang mana-mana. Saya gampang-gampang mau tanya ya, Pak. Saya mau tanya sekarang ini. Lalu sekarang apa hukumnya kita membuat kupat pada hari itu? Kupat tak lontong ya? Iya, maksudnya dalamnya lontong, cuman bentuknya terbuat dari kupat, dari janur kuning ya, dari itu. Kupat kan dari daun, dari plastik. Ini yang dibikin seperti itu. Apa hukumnya? Pas hari ke-7 itu bikin kupat. Biasanya berloyo kok. Opor, masya Allah. Itu kayak Jawa Baratan. Jawa Timuran, apa? Lodeh. Nah kan lodeh. Iya lodeh. Sayur manisa katanya beliau. Lodeh. Kalau orang Jawa Tengahan yang pesisiran itu sayur kupat. Khusus sayur kupat. Bukan opor. Ada tempenya, ada udangnya, ada mie-nya, bersantan. Masya Allah itu. Hukumnya apa? Makan apa boleh? Masya Allah. Gitu ya? Enak jawabannya. Barakallahu. Kalau bikin kupatnya karena memang kepingin bikin kupat, mumpung banyak yang jualan janur kuning, nah gitu ya.
Apalagi sekarang bukannya polosan, sudah dibikin, tinggal dibuka sedikit, dikasih nutup, selesai. Karena kepingin makan lontong kupat tadi itu, mumpung banyak yang jualan semata-mata kepingin makan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah punya niat tertentu, niat dalam rangka untuk Idul Kupat, niat dalam rangka untuk demikian dan demikian, itu yang tidak diizinkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Bicara kehati-hatian, ada kesan terkait dengan hari itu. Beli ya kupate yang masih kosongan itu, simpan di rumah. Begitu sudah tidak ada hiruk pikuknya Idul Kupat, baru kamu bikin. Kemarin Idul Kupatnya hari apa? Kalau orang Idnya Selasa, Kupatnya kapan? Mereka mengajak, perayaannya itu di tempat-tempat di wisata pantai dan segala macamnya itu. Ternyata Idul Kupat itu maksudnya hari raya penuh kemaksiatan. Allahul musta'an. Ya nengok saja, namanya juga Pantura kan kelihatan semua baliho-baliho dan segala macamnya itu. Allahul musta'an. Kalau misalkan Selasa, mereka mengatakan, itu bikin Jumatnya. Jumatnya. Kamis malam dibenahi semua, dimasak. Jumat, padahal Jumatan sudah matang itunya. Yang kepingin opor-opor, yang kepingin ini segala macamnya makan untuk Jumat. Barakallahu fiik. Ngoten nggih? Barakallahu fiik. Saya mau tanya. Ini agak sedikit ini, sehingga harus dikasih hadiah. Tapi saya minta jawabannya tuntas. Jawabannya tuntas. Yang tahu jawaban angkat tangan. Hadiahnya Masya Allah. Menggapai ampunannya Allah. Cocok ini Pak Des. Ramadan cocok ini. Pertanyaan saya terkait dengan riwayat tadi. Apabila ada orang yang punya utang puasa, Ramadan dia sakit, Ramadan dia musafir, ada utang puasa. Barakallahu fikum. Masuk Syawal, di situ ada syariat sunnah puasa 6 hari Syawal. Mana yang harus dia dahulukan, puasa qadha ataukah puasa Syawal? Dijawab dengan tepat, rinci, jelas, komplit. Nah, iya. Yang tahu angkat tangan, hadiahnya kutai. Ya sembarangan ini. Ini jawabannya sekedar ini dulu, itu dulu. Ya, enak kabeh iso, tapi jangan jelas. Ini dulu karena begini, ini dulu karena begini. Nah, itu namanya detail. Ini dulu kalau begini, ini dulu kalau begini. Detail. Yang tahu angkat tangan. Angkat tangan dulu semuanya, saya milih. Ya Allah, surah, angkat tangan dulu. Ya dia ini. Yes, Masya Allah ya. Dari yang si senior sampai si anu yang kafe. Antum? Kenapa? Hanya saya harus nanya lagi kenapa kan gitu. Yang detail, kenapa? Kalau seandainya, misal, kalau seandainya, ini gak gampang dapat begini. Kalau seandainya antum setelah Syawal, Idul Fitri, ada kesibukan yang membuat antum tidak sempat untuk qadha puasa. Nah, begitu Idul Fitri, diajak sama famili ke famili sebelah sana yang di Malang sana. Nah, gak sempat qadha ini. Pulang lagi, diajak lagi di famili yang di Mojokerto sana, diajak lagi yang di Lamongan sana, diajak lagi yang di mana itu Probolinggo sana, keliling-keliling ke semua famili-famili yang ada,
dan segala macamnya. Belum lagi capeknya, belum lagi aktivitas yang lainnya. Yang al-muhim tidak ada kesempatan untuk mengqadha puasa sampai akhir bulan Syawal. Antum utang puasa 7 hari. Ditambah lagi Syawalnya 6 hari. Berapa totalnya? 13 hari. Sekarang hari yang ke 19. Kurang ya antara 10 sampai 11 hari lagi. Tidak mungkin antum qadha langsung Syawal. Ketika dalam kasus yang semacam ini, apa yang antum lakukan? Dan kenapa? Nah, tahu urusan ini. Kitab soal ini kira. Saya juga belum punya buku ini. Apa pertanyaannya? Jadi bulan Syawal itu sekarang tinggal 11 hari lagi. Barakallahu fikum. Antum punya utang puasa plus belum Syawalan 6 hari, terhitung 13 hari. Tidak mungkin semua yang semacam. Jawaban singkatnya, Syawalan dulu atau qadha dulu ketika itu? Coba tele-tele ya. Hah? Syawalan dulu. Kenapa kau milih Syawalan dulu? Padahal qadha itu hukumnya wajib. Syawal itu hukumnya sunnah. Kan gitu ya? Iya kan? Nah iya. Kenapa itu? Kenapa kantor milih Syawal dulu? Secara hukum qadha wajib, Syawalan sunnah. Dalam hadis tadi Rasul menyebutkan man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti Syawal. Zahir hadis mengatakan hatamkan Ramadan dulu, baru kemudian Syawalan. Antum durung hatam Ramadan nih, sik qadha, sik udah takake antum iki. Loh kok bisa antum mengatakan Syawal dulu baru qadha? Gampang ini pertanyaannya ini. Nah. Hah? Lewat ikhwan. Lewat ini. Ada yang berani meneruskan? Hah? Angkat tangan dulu yang mau meneruskan. Hah? Yang lain? Yang lain. Ya Allah. Hah? Ya coba antum. Sepakat apa enggak dengan tadi? Syawalan dulu. Baru qadha. Alasannya apa? Mana ya? Lewat. Dapat dua-duanya. Masya Allah. Syawal dapat, qadha juga dapat. Masya Allah. Cerdas sampean. Masya Allah. Oh, nah alasannya gitu. Ini antum sudah mulai ke sana arahnya. Tak tegaskan sing kena. Ya cepat. Lagi. Lewat. Nah, dalam kasus yang seperti itu kata para ulama kita, dahulukan Syawal. Alasannya karena puasa Syawal waktunya sempit. Hanya di bulan Syawal. Sementara qadha Ramadan waktunya panjang. Sampai Ramadan berikutnya, bahkan sampai antum mampu. Barakallahu fikum. Itu masalah berikutnya terkait dengan bab puasa Syawal. Iki sik Syawal ya planningnya ini.
Saya belum Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan segala macamnya loh ini. Tanyakan lagi pakai hadiah atau sudah? Masalah berikutnya yang diangkat. Pertanyaan belakangan nanti. Nanti kumpulkan pertanyaan Anda. Saya mau tanya lagi. Pertanyaan berikutnya. Kalau seandainya ada orang yang puasa Syawal berturut-turut. Nah, kayak kemarin misalkan anggap mulainya Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa selesai. Nah gitu ya. Ketika dia berturut-turut otomatis dia berjumpa dengan puasa hari Sabtu. Ya, Pak ya? Berjumpa dengan hari Sabtu. Rasul mengatakan dalam hadis, la tasumu yaumas sabti illa mafturidha alaikum. Kalian jangan puasa hari Sabtu kecuali yang fardu. Yeay. Angkat tangan yang tahu, tak kasih hadiah lagi. Pertanyaannya, apakah boleh bagi dia untuk terus-menerus puasa Syawal yang sunnah itu walaupun ketemu hari Sabtu? Ataukah dia harus loncat Kamis, Jumat, loncat Ahad, Senin, Selasa, Rabu? Ataukah langsung berturut-turut? Jawabannya, jangan kayak tadi terlalu saya lagi. Langsung, tegas, gitu. Puas orang mendengarkannya. Angkat tangan dulu, yang tinggi-tinggi. Tunggu, si jiwa udah kakek. Terus diborong kabeh rek tawangannya antum ini. Antum ya? Iya, jawaban. Dulu jati. Masya Allah, Masya Allah. Kalau antum langsung nggak diloncati. Ada ikhtilaf ini. Ada ikhtilaf ini. Kenapa kok langsung? Khusus untuk apa? Untuk Syawal. Turut-turut. Nah, terus riwayat yang saya bawakan tadi gimana? Jangan puasa hari Sabtu kecuali yang difardukan sekalian. Larangan puasa hari Sabtu kecuali yang fardu. Puasa Syawal? Hah? Sunnah tidak fardu. Ya apa? Hah? Barakallahu fiik. Langsung berturut-turut atau loncat? Berturut-turut. Nah, gimana riwayat tadi itu? Hah? Ya, antum harus jawab dong riwayat tadi itu. Bagaimana antum mensikapi riwayat tadi yang mengatakan jangan puasa hari Sabtu kecuali yang fardu? Khusus yang mana? Hadis apa yang khusus itu? 6 hari tadi. Tadi jawabannya tadi itu apa ada kewajiban berturut-turut? Kan boleh pisah-pisah, lompat-lompat, nyicil. Nah, daripada kena larangan tadi, loncat sehingga Syawalnya dapat, kan gitu ya. Larangannya nggak dilanggar, kan gitu ya. Nah, insyaallah dia saya dapat hadiah so ada dia. Adem. Kenapa kok langsung berturut-turut? Oh, maksudnya antum larangan puasa hari Sabtu itu kalau mengkhususkan hari Sabtu. Tapi kalau kemudian nggak mengkhususkan apa-apa. Buktinya dalil yang antum gunakan apa untuk mengatakan riwayat tadi itu larangannya kalau mengkhususkan puasa hari Sabtu. Tapi kalau ada sambungannya boleh. Dalilnya mana? Tahu kan?
Iya salah udah tawa-tawa. Dalilnya mana? Mau saya bantu? Mau dibantu? Iya. Yang ini mengatakan kalau khusus tidak boleh. Tapi kalau kemudian sambung dengan yang lain boleh. Di antaranya ialah hadits Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah berpuasa pada hari Jumat. Maka Rasul mengatakan, apa kamu puasa sehari sebelumnya? Tidak. Apa kamu puasa sehari setelahnya? Setelahnya? Tidak. Maka Rasul mengatakan, jangan puasa cuma secara khusus. Pada kata-kata apa kamu puasa sehari setelahnya? Itu puasa apa namanya? Satu. Gandeng Jumat sama satu. Dan Sahih riwayat dalam Sahih Muslim itu menunjukkan barakallahu fikum kalau tidak khusus hari Sabtu bergandengan dengan yang lainnya boleh. Gitu ya? Ya itu ya. Nah, ya itu. Ya itu. Ya itu. Jadi lanjut terus. Tambah diloncat. Karena kan niatnya Syawal berturut-turut. Enggak khusus hari Sabtu. Masya Allah. Gimana bantahannya tuh? Hah? Terus rujukan tuh. Antum rujuk dari pendapat tadi. Oh rujuk. Rujuk. Enggak dibantah lagi pendapat ini. Enggak. Rujuk antum. Rujuk. Ya lewat antum. Ya yang dapat ya dia antum rujuk. Ya antum kalah tarjih. Antum kalah tarjih berarti. Rujuk kan? Yang dapat dia berarti. Allah ya. Dia kalah tarjih dia. Barakallahu fikum. Nama ya. Barakallahu fikum. Terkait dengan puasa Syawal bagi mereka yang kepingin secara berturut-turut, tamam, tidak diperbolehkan bagi dia untuk langsung berturut-turut walaupun ketemu hari Jumat, walaupun ketemu hari Sabtu. Sebab larangan puasa hari Jumat itu mengkhususkan untuk hari Jumat. Larangan puasa hari Sabtu bagi mereka yang menghasankan riwayat di atas itu maknanya mengkhususkan puasa hari Sabtu. Tapi kalau enggak khusus diperbolehkan. Dan secara periwayatan barakallahu fikum, hadis la tasumu yaumas sabti illa mafturida alaikum, pendapat yang rajih dari kalangan ahli hadis yang terdahulu. Yang terdahulu ya kawan, itu riwayat mungkar. Itu riwayat mungkar karena menyelisihi hadisnya Ummu Salamah tadi. Menyelisihi hadisnya Ummu Salamah tadi. Barakallahu. Sehingga enggak ada masalah. Berturut-turut langsung walaupun ketemu hari Jumat, walaupun ketemu hari Sabtu. Paham ini? Mafhum? Mafhum. Hadiah ente. Masya Allah. Haris hadiah. Biasanya gak payu hadiah. Barakallahu. Ini planning Syawal. Karena sudah di tengah-tengah Syawal, ya berarti masing-masing introspeksi diri. Yang punya utang puasa sudah qadha belum? Kalau belum, segera kamu qadha. Yang puasa 6 hari Syawal sudah puasa belum? Belum, segera puasa. Tinggal 11 hari lagi. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Yang baru nyicil dapat 1, dapat 2, segera penuhi. Jangan tahu-tahu bubar Syawal cuma dapat 3. Ya dapat pahala tadi ya kawan. Itu pahala kalau orang yang puasa 6 hari Syawal. Dapat separuhnya, tidak dapat keutamaan tadi. Barakallahu. Sudah Syawalan KPI? Sudah Syawalan semua ini? Alhamdulillah. Yang sudah alhamdulillah. Barakallahu fikum. Teruskan planning berikutnya. Yang belum segera tuntaskan planning ibadah khusus di bulan Syawal ini. Puasa 6 hari Syawal. Dikarenakan waktu yang singkat itu dianjurkan untuk berturut-turut atau selang-seling. Atau 2 hari puasa, sehari tidak. Supaya cepat selesai. Barakallahu fikum. Yang masih nyicil, yang baru dapat 1, dapat 2, dapat 3, segera. Jangan baden-baden. Nantilah masih ada kerjaan besok, safar, jangan. Walaupun kamu safar, puasa nggak ada masalah kalau kamu kuat.
Barakallahu fikum. Supaya menyelesaikan tugas kita ritual Syawal, puasa 6 hari Syawal, mendapatkan keutamaan seperti puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Barakallahu fikum. Lanjut. Planning berikutnya untuk bulan Dzulqa'dah digabungkan dengan bulan Dzulhijjah. Kenapa kok kita gabungkan? Barakallahu fikum. Dikarenakan ikhwan fillah azakumullah, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah itu termasuk daripada Ashhurul Hurum. Termasuk Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada berapa ya, kawan? Apa aja ya, kawan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masya Allah. Rajab. Masya Allah, tabarakallah. Planning selama bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ini tergantung masing-masing orangnya. Yani kalau dia termasuk calhaj. Apa calhaj? Calon haji. Entah haji plus atau memang jatah berangkat haji reguler. Haji min lah ya. Kok min apa ya standar Pak kan. Oh iya, min itu 12-an tuh. Barakallahu fikum. Untuk yang calhaj, barakallahu fikum. Planning dia ialah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat haji. Persiapan bekal, persiapan kesehatan fisik, persiapan ilmu manasik haji. Kemudian semasa dia sudah berangkat dan berada di tanah suci. Kita dahulukan yang dulu ya, apa ya? Barakallahu fikum. Maka dia di sana harus lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu, syarafuz zaman, kemuliaan waktu, bulan haram. Dan yang kedua, syaraful makan, kemuliaan tempatnya. Tempatnya ya Pak. Kalau dia berangkat langsung menuju ke kota Madinah, manfaatkan sebaik mungkin ibadah di Masjid Nabawi dan tempat-tempat yang memang punya keutamaan khusus sana. Yang punya keutamaan ialah Masjid Nabawi. 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. Manfaatkan sholat di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Nah, kalau pemerintah kita jatahnya 8 hari supaya dapat arba'in katanya. Dapat arba'in ya. 5 kali waktu sholat dikalikan 8 hari sama dengan 40. Katanya arba'in. Itu semua tidak ada nas riwayat yang menjelaskan keutamaan arba'in. Yang ada keutamaan secara umum ialah sholat di Masjid Nabawi. Perbanyak ibadah di situ. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, qiraatul Qur'annya, thalabul ilminya. Di sana banyak majelis-majelisnya para masyayikh. Dari masyayikh Ahlussunnah, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah taala wa ra'ah, punya majelis khusus di Masjid Nabawi.
sambil ibadah di sana, sambil thalabul ilm. Yes. Tempat yang juga afdal selama di Madinah ialah Raudhah. Raudhah ya, tempat-tempat makbulnya doa. Merupakan riyadul jannah, taman-taman surga. Yang sudah pernah ke sana tahu yang namanya Raudhah dikasih pada khusus, areal khusus yang namanya Raudhah. Kalau semua karpet Masjid Nabawi warnanya merah, kalau Raudhah warnanya hijau. Barakallahu fikum, warnanya hijau. Kalau tiang-tiang yang lainnya di atasnya catnya merah, untuk Raudhah, ke atas Raudhah catnya hijau. Barakallahu fikum. Tempatnya sangat kecil sehingga harus berdesak-desakan untuk menuju ke sana, maka diupayakan bagaimana caranya antum bisa masuk ke Raudhah untuk beribadah di sana secara khusus. Barakallahu fikum. Ini bagi jalan haji. Paham salah ya? Tidak ada aktivitas khusus selain meningkatkan ibadah dia kepada Allah di sana. Di antara yang bisa dilakukan barakallahu fikum ketika itu ialah ziyaratul ulama. Bagi yang kenal ulama dan yang tahu cara untuk datang ke tempatnya para ulama, manfaatkan sebaik-baiknya berziarah kepada para ulama Ahlus Sunnah di Madinah. Sana banyak masyayikh, Syekh Al-Abbad, ada Syekh Ubaid Al-Jabiri, ada Syekh Al-Bukhari, ada masyayikhan juga ada. Datang ke sana. Kalau punya kenalan teman-teman yang sekolah di Jamiah Islamiyah Madinah, hubungi dia. Antar saya ke masyayikh. Di sela-sela waktu ziarah masyayikh. Besar faedahnya ya kawan, dapat ilmu. Nah, kalau ngerti antum orangnya bisa baca kitab dan segala macamnya, santri pesantren, apalagi guru pesantren dikasih kitab gratis. Masya Allah, luar biasa. Itu menambah semangat thalabul ilmi, semangat berdakwah dan semangat ibadah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kemudian ketika dia berangkat menuju ke Mekah, maka dia harus bersiap-siap melaksanakan manasik umrah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu babnya bab manasik haji umrah. Ketika sampai di Mekah juga demikian, selesai diet umrah tamattu, tahallul, masuk maktab, hari-hari di Mekah juga demikian. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, khususnya di tempat-tempat yang penuh keutamaan. Tempat yang penuh keutamaan ialah Masjidil Haram. Keutamanya apa ya, Pak? 1 kali salat di sana seperti berapa ribu? Seperti 100.000 kali salat di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Tempat yang afdal lagi ialah multazam. Ya, bagi mereka yang mungkin sempatkan untuk multazam, itu tempat makbulnya doa. Barakallahu fikum. Dan diupayakan sekuat tenaga barakallahu fikum, antum salatnya di mataf. Atau di mataf, tempatnya tawaf yang terbuka itu, yang di sekitarnya Masjidil Haram itu ya. Itu rasanya lebih nikmat, lebih khusyuk, softnya rapat. Tidak ada celah sedikit pun. Kalau di ruangan, bukan di mataf yang di ruangan masjid yang ada penutupnya itu ya kan, softnya benggang-benggang ya kan. Karena kamu nggak salat sama Ahlus Sunnah semua. Ada yang sama Sufi, ada yang sama ini dan segala macam, ada yang dari Turki, ada yang dari ini, ada yang banyak yang jahil, sedikit yang alim. Sehingga banyak kan softnya nggak karu-karuan, bolong-bolong kabeh. Wah, bisa. Itu bikin semangat ibadahnya kurang. Allah apa gak serak sikile kok gak ada yang nempel gini. Kayak ada yang hampa kaki itu ya. Biasa rapat tidak ada yang hampa, ini kayak enak kabeh. Biasanya sholat yang lainnya di atas mata kaki sesuai dengan sunnah. Yang ini musbil, ada yang musbil celananya, banyak yang musbil jubahnya dan segala macam. Dia biasa mengawal sholat dengan kaifiyah sunnah. Ini ada yang gini-gini aja. Al-muhim ya segitulah ya Pak. Muslimin sedunia. Lebih zen lagi kalau anda mampu soft yang paling depan, langsung Ka'bah di depan anda. Barakallah. Itu mantepnya itu luar biasa ya.
hanya dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakan. Barakallah. Gitu ya. Barakallah. Kemudian di sana ya ikhwan, diperbanyak tawaf. Diperbanyak tawaf. Silakan topik itu. Diperbanyak tawaf. Ini dianjurkan ya ikhwan. Adapun tindakan sebagian kaum muslimin yang memperbanyak umroh, itu tidak ada sunnahnya. Mereka kadang begitu. Selesai umroh tamattu itu, santai pergi ke Tanim, ke Hil, nanti ihram lagi, masuk lagi, umroh lagi. Sudah hari berikutnya lagi datang ke Ji'ronah sana, menuju ke Ji'ronah, ke Hil, tempat yang halal. Dari sana ihram lagi, masuk lagi, umroh lagi. Terus kabeh dikiteri kabeh, Pak. Itu semua enggak ada contohnya dalam Islam. Tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang dianjurkan oleh para ulama ialah kasratut tawaf, memperbanyak tawaf di Ka'bah. Paham ya? Dan jangan malas. Dinasihatkan untuk jalhaj Indonesia. Terutama yang reguler, bukan yang plus. Ojo males. Tempatnya Anda sangat jauh dari Masjidil Haram. Katanya sih tahun ini 80% jalhaj Indonesia ring 1. Alias 2 kilo dari Masjidil Haram. Ring yang paling parah yang 20%-nya ring 3, ring 4 sampai 6, 7 kilo dari Masjidil Haram. 2 kilo itu dari maktab antum sampai ke tempat pemberhentian bis atau kendaraan. Dari tempat kendaraan menuju masuk ke Masjidil Haram 1 kilo lagi. 1 kilo lagi. Pelatarannya aja lebarnya tidak karu-karuan deh. Itu kalau pas antum berhentinya di dekat di mahathah terminal yang dekat dengan Hilton Hotel Hilton sama Zamzam Tower atau yang dekat pintu Malik Abdul Aziz. Nah kalau kamu dapatnya di dekatnya Pasar Seng yang sudah dirubah sekarang itu, ya dawa mlakune ikhwan. Itu masuknya aja wis pirang kilo iki gak teko-teko Ka'bah. Jangan malas. Waktu di sana dimanfaatkan sekuat tenaga untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Itu kesempatan emas 100.000 kali lipat. Bayangkan ya Pak. Barakallahu. Karena beritanya katanya orang-orang Indonesia kok males-males. Karena dapatnya di Aziziyah sana. Aziziyah itu sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram. Barakallahu fikum. Iku salate ning ngiring-ngiringan. Sampai apal ono masjid kucing, ono masjid opo, kucing apale, masjid opo. Ternyata yang dekat-dekat dengan tempat mereka tadi itu ya Pak. Ya alhamdulillah kok jamaah gitu loh. Alhamdulillah kok jamaah. Cuman jamaahnya di masjid kucing. Barakallahu fikum. Kalau dia manfaatkan sebaik mungkin untuk di Masjidil Haram, alangkah indahnya. Pahalanya besar dan segala macamnya. Kemudian auranya itu terasa. Dari jauh udah kelihatan menara yang tinggi. Apalagi kalau udah malam itu lampunya itu luar biasa. Lihat dari jauh udah langsung semangatnya membaca. Melaku gak kerasa ya. Barakallahu fikum. Ya pulang-pulang masuk angin, meriang, badan kurus dan segala macam itu konsekuensi sebuah ibadah kepada Allah. Karena orang tadi bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Tabarakallah. Dan ingat yang terakhir ya, Pak. Untuk calon haji ketika melaksanakan manasik umroh atau manasik haji, upayakan sesuai dengan manasiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari sebelum berangkat. Rata-rata yang dipegang sama calon jamaah haji, buku panduan dari Depak, Afwan ya. Itu rata-rata banyak enggak beres. Terutama buku panduan kedua, kumpulan doa dan zikir. Tebel sakmene, tapi banyak enggak beres. Sehingga tolong dijamkan baik-baik untuk yang jalhaj. Bahwasanya Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram itu pahala ibadah pada waktu itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman antum dapat syarafuz zaman, kemuliaan waktu saja. Tempat enggak dapat.
Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini, yakni hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula berjihad fi sabilillah ya Rasulullah. Ini jihad juga kalah ya Rasulullah. Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula bisa dikalahkan oleh amalan jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan hartanya, dengan jiwa raganya, kemudian pulang tidak membawa apa-apa, alias mati syahid fi sabilillah, hartanya ludes untuk berjihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Hadis ini menantikan secara khusus menerangkan tentang keutamaan beramal soleh, terutama pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Ya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat di atas keutamaan amal-amal yang ada ketika itu dilipat gandakan fadilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh pada bulan-bulan yang lain. Apapun yang kamu amalkan dalam bentuk sholat, dalam bentuk puasa, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk thalabul ilmi, dalam bentuk amal apapun yang kamu kerjakan ketika itu lebih afdal daripada amal-amal yang lain di selain hari tersebut. Bahkan lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah. Padahal antum tahu ya kan yang namanya amalan jihad, amalan yang paling afdal dalam Islam, dzarwatu sanamil Islam, puncak amal tertinggi dalam Islam, kalah dengan amal soleh pada Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Maka ya ketika itu, ketika Anda memasuki yang namanya Dzulhijjah dan juga memasuki yang namanya Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, barakallahu fikum, antum manfaatkan sekuat tenaga untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Dikarenakan pada bulan-bulan tersebut amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini yang Dzulhijjah, yang secara umum bulan-bulan haram ya kawan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram, wa afdhalus salati ba'da al-fariidah qiyamul lail." Yang artinya puasa yang paling afdal setelah Ramadan ialah puasa pada bulan Allah yang kamu juluki dengan Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah fardu ialah qiyamul lail. Hadis ini ada dua makna di kalangan para ulama. Kata-kata bulan Al-Muharram dua makna. Makna yang pertama ialah bulan Muharram itu sendiri secara khusus. Makna yang kedua yang dimaksudkan dengan Syahrullahil Muharram ialah Ashhurul Hurum,
bulan-bulan haram secara umum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Barakallahu fikum. Maka di sini warahmatullahi wabarakatuh ada ritual khusus. Ritual khusus selama bulan-bulan haram. Di samping meningkatkan amal ibadah secara umum, di situ ada ritual memperbanyak ibadah puasa. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan, puasa pada bulan haram atau puasa pada bulan-bulan haram. Tidak sebulan penuh ya Pak, tapi memperbanyak ibadah puasa ketika itu. Barakallahu fikum. Untuk Dzulhijjah ada ritual khusus, yaitu puasa Yaum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Untuk Muharram ada ritual khusus, puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Yang itu planning khusus, ibadah khusus dengan keutamaan khusus. Dikatakan kalau puasa Arafah menghapus dosa yang setelahnya, setahun setelahnya. Kalau puasa Muharram menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Itu yang khusus. Selebihnya peningkatan amal ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, khususnya pada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian Rajab setelah itu ya. Barakallahu fikum. Sehingga amal-amal ibadah yang disunahkan sama Rasul tingkatkan pada bulan-bulan tersebut. Salatnya ditingkatkan, jamaahnya tingkatkan, qobliyah, ba'diyahnya tingkatkan, duhanya, qiyamul lailnya tingkatkan, puasa ayyamul bid tingkatkan. Kalau mau puasa Senin Kamis tafadhal. Puasa Daud lebih bagus lagi. Diperbanyak lagi juga lebih bagus lagi. Berkait dengan puasa, infaknya, sedekahnya, tilawatul Qur'annya, dakwahnya, thalabul ilminya, semua amal soleh tingkatkan ketika itu, sebab bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang haram dan amal ibadah ketika itu dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, melebihi pada bulan-bulan yang lain. Ingat, khususnya dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu lebih khusus lagi ikhwan keutamaannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dibawakan di atas. Barakallahu fikum. Masya Allah, baru Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dompleng Rajab. Apalagi tinggal Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Siake, Pak. Iya. Pertanyaan lanjut. Hah? Oh, dibahas ringkas. Masya Allah. Emang ringkas yang terakhir-terakhir ini. Tidak ada yang panjang. Untuk bulan Safar, tidak ada satu ritual khusus dalam Islam pada waktu itu. Sehingga umum ibadah sebagaimana biasa, ya, sepanjang zaman, sepanjang masa. Untuk ritual khusus tidak ada. Hanya saja satu hal yang diingatkan, jangan menganggap bulan Safar sebagai bulan sial. Sebab itu merupakan kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, beliau mengatakan la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada anggapan sial dengan burung tiara. Tidak ada anggapan sial dengan burung hantu atau suara tanpa jasad. Dan tidak ada anggapan sial dengan bulan Safar. Barakallahu fikum. Dulu orang jahiliyah ya kawan, Safar itu dianggap sebagai bulan sial. Mereka tidak boleh aktivitas atau punya hajat berbulan Safar.
Dan ingat, itu berlaku untuk semua bulan. Dalam Islam tidak ada yang namanya hari sial, pekan sial, bulan sial, tahun sial. Tidak ada. Paham ya? Tidak ada kok. Sekarang tahun tikus, banyak banjir. Tikus seneng got. Cina kabeh. Tidak ada itu. Paham ya? Yang ada sofar ketika itu. Di zaman sekarang ini, masyarakat kita menganggap Dzulqa'dah, bulan depan itu bulan selo, sesuatu barang Allah, sial. Jangan demikian ya, itu tidak boleh. Kita mengatakan Dzulqa'dah bulan yang utama. Makanya jangan kalau Syawal lagi, waktunya wong rabi kabeh. Yang namanya hajatan, akad pernikahan, walimatul urus, Syawal. Sampai yang namanya mudin, itu wis perpekan ya, Pak. Barakallahu fikum. Satu hari sampai 10, 15 kali mengakadkan orang nikah. Sampai rebutan jam. Barakallahu fikum. Dan sampai berdekatan. Yang ini terus pindah sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sebelahnya lagi, sebelahnya lagi. Masya Allah. Lupa ya, Pak ya. Situ tablai, situ tablai, situ berkata akeh, perpekan ya kan untuk para muslim-muslim yang ada. Yang bingung ini ya diundang. Satu hari 5 undangan. Apalagi yang punya kebiasaan bawa buku. Ini buku ya. Ngasih amplopan untuk tuan rumahnya itu. Kalau orang-orang kota kado, yang ini buku. Buku itu bawaan. Yang bawa siapa? Nyonya. Nyonya yang bawa ya Pak. Undangan sekalian. Nyonya yang bawa ya Pak. Udah. Itu piro ya Pak. Mau dikasih 5.000 sawangan ya. Dikasih 10.000 kok jadi dikasih 20.000 pusing kepala deh Pak. Ini 20.000 ping 5 piro ya Pak? 125.000 sedino ya Pak. Nah kalau kemudian berikutnya lagi, ada lagi, 1 bulan penuh pusing kepalanya antum. Siapkan uang jutaan rupiah untuk botok. Allah musta'an. Al-muhim. Gitu ya. Untuk Rabiul Awal juga tidak ada ritual khusus ketika itu dalam Islam. Adapun yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwasanya Rabiul Awal merupakan bulan kelahirannya Rasul, jawabannya betul. Mayoritas ahli sejarah menyatakan Rasul lahirnya tepat pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 12-nya. Tapi ingat, tidak ada ritual khusus acara muludan dalam Islam. Itu yang harus diingatkan baik-baik. Itu termasuk penyimpangan-penyimpangan dalam Islam yang baru muncul pada masa kekhilafahan Daulah Fatimiyah di Mesir. Itu merupakan Daulah Batiniyah Sufiyah. Barakallahu fikum. Sebelumnya tidak ada. Jadi tidak ada ritual khusus dan diingatkan akan penyimpangan Maulid Nabi. Kalau di tempat-tempat yang banyak itunya, yang namanya acara haulnya itu luar biasa ya. Haul Maulid Rasul dan segala macamnya di Gresik itu luar biasa ya. Sampai nutupi jalan ya. Bulan Rabiul Tsani juga demikian, tidak ada ritual khusus. Bulan Jumada Ula, Jumada Tsaniyah juga demikian, tidak ada ritual khusus. Tapi bukan berarti istirahat loh ya. Jangan, wah tidak ada ritual, alhamdulillah, rehat, waktunya ngurusi dunia, tok. Enggak. Tetap ibadah sepanjang masa. Terus istiqomah pada ibadah-ibadah harian, pekanan. Tapi memang tidak ada ritual khusus ketika itu. Barakallahu fikum. Rajab. Untuk Rajab barakallahu fikum, tidak ada ritual khusus puasa Rajab atau qiyamul lail ketika Rajab. Hadis yang menyebutkan adanya anjuran puasa tanggal 1 Rajab batil. Demikian dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Atau puasa atau qiyamul lail
Jumat pertama Rajab juga demikian. Hadisnya palsu kata para ulama. Dikenal dengan sebutan sholatur raghaib. 12 rakaat dilakukan di Jumat pertama Rajab. Dhaif riwayatnya ya kan, barakallahu. Sehingga untuk Rajab ada keutamaan sebagai bulan haram. Amal ibadah dilipat gandakan ketika itu. Tapi secara umum tidak mengkhususkan puasa tertentu di Rajab, tidak pula mengkhususkan qiyamul lail tertentu ketika Rajab. Tapi tingkatkan amal ibadah ketika Rajab disebabkan karena kemuliaan waktu termasuk bulan Allah yang haram. Sya'ban. Nah, kalau Sya'ban ini barakallahu fikum ritualnya ialah memperbanyak puasa. Itu yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Katanya Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasul berpuasa yang lebih banyak daripada Sya'ban. Itu untuk Sya'ban. Ritual khususnya ya kan memperbanyak puasa. Ramadan wabah. Barakallahu fikum. Itu planning setahun penuh. Itu harus dibikin jadwal ibadah. Dari mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Lihat apa saja ritual yang khusus dikerjakan dan diperhatikan baik-baik. Ketika tidak ada, maka terus istiqamah di atas ibadah kepada Allah sepanjang zaman, sepanjang masa, sampai ajal menjemput kita dengan harapan insyaallah taala menjadi orang soleh sepanjang masa dan ujungnya nanti mendapatkan husnul khatimah dari Allah taala dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira untuk tema cukup. Sekian, ada waktu sedikit mungkin untuk melihat pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang mungkin dijawab, yang enggak memungkinkan apa. Apakah boleh puasa sunnah Syawal dalam keadaan safar? Dikarenakan tidak ada lagi waktu karena sering safar. Jawabannya terangkan tadi Evan diperbolehkan. Asalkan Anda kuat. Hukum puasa ketika safar itu kembali kepada kemampuan kita sendiri. Kalau kita mampu, maka boleh berpuasa. Kalau tidak mampu, maka tidak berpuasa. Apalagi terkait dengan contoh yang tadi Evan, dimanfaatkan waktu itu untuk puasa Syawal. Sambil safar, sambil puasa. Apakah yang masih punya qada Ramadan akan mendapatkan keutamaan puasa setahun penuh? Setelah berpuasa Syawal 6 hari, sedangkan 1 kebaikan mendapatkan 10 kebaikan. Kalau dengan kasus yang tadi, waktu yang sangat sempit mengharuskan dia Syawal terlebih dahulu, insya Allah termasuk mendapatkan keutamaan dalam riwayat di atas. Karena kondisi. Ikhwan barakallahu. Apa hukumnya yang terbiasa dengan tangan kiri alias kidal, namun sewaktu-waktu bisa menggunakan tangan kanan di saat makan? Ketika dia mampu menggunakan kanan ya, dan diusahakan untuk membiasakan dengan tangan kanan. Ketika memang nggak mampu, betul-betul yang kanan nggak bisa bergerak, yang maju kiri terus, itu suatu kondisi yang dimaafkan. Tapi dia harus berusaha semaksimal mungkin barakallahu. Kalau boleh usul. Kalau antum kidal tidak mau pakai tangan kanan, mending disuapi. Kan gitu ya. Disuapi itu kan tidak melanggar larangan. Barakallah. Jadi enak ya kan. Suap. Jadi kalau masih kecil suapin sama ibu, agak gede juga begitu. Nanti kalau udah nikah disuapin sama istri. Bagaimana hukumnya nikah tanpa wali bagi wanita atau menikah tanpa sepengetahuan wali alias dinikahkan sama temannya? Ya tidak sah. Rasul mengatakan dalam hadis, la nikaha illa biwali.
Tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. Yang namanya wali itu waliul mar'ah, bapaknya dan asobah dia dari kalangan laki-laki. Nasabnya ya. Ini enggak saya kan kita temennya dewe yo, apa temennya? Jangankan temennya ya, Pak. Jangankan temennya. Dinikahkan sama ustadznya. Dinikahkan sama kiainya. Dalam keadaan ustadz tadi itu bukan wakil pemerintah. Tidak sah. Tidak sah ya. Kalau hakim yang menikahkan itu babnya lain. Diusut apakah wali nasabnya awal atau tidak. Kalau selain nasab sama hakim tidak boleh. Bolehkah membatalkan puasa sunnah karena diajak makan oleh kawan? Karena sudah lama tidak berjumpa dengan kawan tersebut. Masya Allah. Mestinya antum bisa mensiasati. Ayo makan yuk. Zuhur ini kamu lagi puasa. Ayo makan yuk. Makan apa boleh? Zen pokoknya. Lama kita nggak berjumpa, kita harus mengenang masa lalu yang indah dengan makan yang enak-enak. Ngomong aja. Boleh usul? Oh betul. Yang enak itu makan malam. Jangan makan siang. Loh, apa siang-siang kan seger itu? Iya. Maklum, saya lagi puasa Syawal. Nanti kalau gak puasa mana, kok bisa ada undangan mana? Gak perakat Syawal lagi. Nah, barakallahu. Jadi saya hormati kalau boleh usul malam hari saja. Masa gak ada yang buka malam hari? Banyak. Menu malam hari lebih zen daripada siang hari, tapi nggak seger. Gitu ya. Jadi usul ya. Tapi kalau seandainya dibatalkan, boleh. Diperbolehkan membatalkan puasa sunnah walaupun tanpa uzur. Ini sama dengannya. Bila kita ingin puasa Syawal mulai tanggal 2 sampai 7 Syawal, sedangkan ketika masa Syawal ini kita bersilaturahim ke rumah keluarga, disuguhi makanan dan segala macam, haruskah kita membatalkan puasa Syawal atau kata berpuasa, mana yang lebih afdal? Itu kembali pada kondisi ya. Kalau keluarga memaklumi kita mengatakan afwan tidak bisa memakan suguhannya karena sedang berpuasa. Dan insya Allah mereka maklum. Biasanya digoda ya kan. Wah memang ustadz satu ini poso terus ini. Memang jenggoten ini poso aja. Namanya juga keluarganya nggak semuanya ya. Antum alhamdulillah dikasih kesempatan berpuasa, mudah-mudahan keluarga juga bisa ikut puasa Syawal karena besar keutamaan. Antum jangan tapi guyon lagi. Nah gitu ya, tapi jangan bahasa yang menusuk. Mana ya? Barakallahu fikum. Apa Ustaz untuk menghindari tasyabuh dengan kaum musyrikin Hindu? Lebih baik kita tidak bikin kupat karena kupat merupakan ritual ibadah mereka. Dasarnya mu'allaf Hindu menggugat keselamatan. Lebih baik kita bikin lontong, rasanya sama tapi terhindar dari tasyabuh kepada mereka. Ya podo ae. Bukan pembahasan lontong atau kupatnya, tapi niatnya kita itu dalam rangka apa gitu loh. Terkait dengan bahan, itu kan bahan untuk membuat saja. Atau bikin lontong terbuat dari yang namanya tapi niatannya kamu dalam rangka untuk merayakan Idul Kufah. Ya podo haram tidak boleh. Hatta kamu bikin lontong dari plastik, ya gak boleh. Hatta itu beli lontong dari orang lain, kamu gak bikin. Tapi dalam rangka untuk memperingati itu semua tidak boleh. Itu semua kembali pada niatnya itu. Barakallah. Bukan semata-mata alat buatnya itu ya. Jalan ya. Terakhir ya. Terhadap sebagian ikhwah yang terkesan bermudah-mudahan dalam berhutang pada ikhwan yang lain, terutama yang nampak ekonominya cukup baik. Terkadang pula dilakukan terhadap ikhwan meminjam dilontarkan janji untuk dibayar dengan tempo sekian waktu.
Namun tatkala jatuh tempo ikhwan tersebut tidak ada nembung sama sekali. Dan tatkala ditagih, maka ucapan afwan yang keluar disertai dengan sekian banyak alasan. Dan setelah ditelusuri ternyata ikhwan tersebut juga memiliki hutang-hutang kepada beberapa ikhwan pula. Masya Allah. Sebagai catatan pula, ada seorang ikhwan yang piutangnya di beberapa ikhwan mencapai puluhan juta. Masya Allah. Dan mayoritasnya tidak jelas akan terbayar atau tidak. Hingga ikhwan ini bertanya-tanya, sudah kenal dakwah kok adabnya masih seperti ini. Masya Allah. Yang pertama, tolong jangan salahkan dakwahnya. Jangan salahkan sunnatul Rasul yang didakwahkan. Dakwah sunnah dan juga bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW itu hakun, hak datangnya dari Allah Subhanahu. Individu atau personnya. Kalau sunnah Rasul itu maksum, tapi kalau individu dan person tidak maksum. Ini tolong yang pertama kali antum camkan baik-baik. Dari paham ya? Ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada yang sholat, ada yang toleh, ada yang baru proses, ada yang sudah lama. Dari paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan melihat person, tapi lihatlah kebenaran dakwah yang disampaikan atau sunnah Rasul yang diajarkan di tengah-tengah umat. Barakallah. Yang ketiga, sikap yang semacam tadi ya kawan, memang kurang bagus. Termasuk akhlak buruk yang harus antum tinggalkan. Biasanya ini, kalau boleh saya kasih tanda kutip, penyakit. Ini penyakit yang mengidap sebagian orang. Penyakit suka utang. Bukan semata-mata suka utang, tapi memang sengaja utang pada orang-orang yang kantongnya tebal. Dan bukan semata-mata itu, memang tidak ada niatan untuk membayar utang. Ini penyakit kronis ya. Dan diingatkan memang di sebagian tempat ada tipe-tipe orang semacam ini. Di tipe orang yang berkasus. Orang semacam ini barakallahu dalam sebuah pergerakan dakwah banyak mencoreng-moreng muka dakwah. Sehingga tolong tinggalkan perangai yang satu ini. Korbannya umumnya tadi itu. Nah, yang baru dakwah, yang baru ngerti taklim, yang baru belajar, yang belum datang sekali, dua kali, dilihatin. Menjuru hati ini korban berikutnya. Wah, datang. Ini biasanya orang yang baru kenal dakwah itu loyalnya tinggi. Ini bahasa kasar, metu duwike gampang. Lihat, wah, bawanya mobil Nissan. Luar biasa. Nissan itu apa? Merek apa? Merek ya? Pabrikan. Nah, atau mau yang dibawa tuh. Kalau yang dibawa Grand Livina. Wah, kelas menengah. Yang dibawa, wah, ini Nissan-nya X-Trail. Wah, ini lumayan nih berarti. Gontakan di mobil. Jos sih berarti. Barakallahu fikum. Ya Hanu, kemudian dia pura-pura akrab dengan dia. Beberapa saat menunjukkan etika yang baik. Orang yang Masya Allah dapat dipercaya, suka membantu dan segala macamnya. Luar biasa. Padahal niatan dia busuk. Bukan seubon, tapi memang ada tipe-tipe semacam itu. Begitu orang tadi sudah kena, langsung masuk jurusnya di SMS atau temui mata begitu. Apa nak bisa membantu saya? Ya gimana? Ana ini sedang dirudung musibah. Iso ya bahasanya ya kalau pandai untuk bersandiwara. Saya dirudung musibah. Saya ini dulu itu mantan orang kaya. Kayane ngene iso gak butuh ya, Pak. Tapi qadar Allah, semua usaha saya macet jadi bangkrut. Sekarang saya buka usaha, bikin ini, bikin itu, tapi juga ada hasil.
kebutuhan banyak dan segala macamnya. Didramatisir supaya orang tadi merasa iba. Kemudian ujung-ujungnya, kalau antum tidak keberatan ya akhi, boleh tidak pinjam sama antum uang? Tidak banyak-banyak lah. Ya untuk modal usaha 5 juta. Kalau mobilnya kan, mobilnya kok Grand Livina, ya 1 juta wae. Mobilnya kok X-Trail, ya 3 juta, 4 juta. Gonta ganti 5 juta, 10 juta. Orang tadi merasa iba. Aku nafilah. Karena semangat belajar lagi tinggi-tingginya ini. Jiwa ta'awunnya lagi kencang-kencangnya itu. Barakallah. Ya, jangan khawatir. Nah, set. Yang ini utangnya, yang ini untuk anak-anak. Masya Allah. Yang untuk anak-anaknya ratusan ribu, utangnya jutaan. Barakallah. Datang lagi terus kita Allah Subhanahu. Ini penyakit kronis orang yang punya adab. Kalau menjumpai ada yang tipikal semacam ini, perlu dikasih nasihat lebih tegas. Enggak cuman ya akhi, kalusan itu. Lebih tegas. Apalagi kalau sudah menggunakan nama dakwah. Apalagi kalau sudah mencoreng nama dakwah. Tegas. Ya, harta orang jangan dipermainkan. Utang-utang bayar-bayar. Kalau perlu ngomong sama yang lainnya. Bulan jangan diutangi. Saya. Mana ya? Dan diingatkan oleh ikhwan, jangan punya akhlak seperti itu. Sekali 2 kali Anda berhasil. Di belakang hari nanti ikhwan, semua orang tidak akan percaya sama kamu. Itu berarti Anda sedang mengukir sejarah hitam kamu. Nanti di belakang hari kamu akan menyesal dengan sendirinya. Tidak ada yang percaya sama antum. Antum dicap sebagai ikhwan yang merusak moralnya, merusak akhlaknya, tersingkir. Dan hati-hati, ujung-ujungnya kalau sakit hati berujung pada penyimpangan. Barakallahu. Ala kulli hal itu akan dihindarkan. Kemudian untuk ikhwan yang tadi terlanjur ngutangkan banyak, ya sabar. Pelan-pelan ditagih itu utangnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan semua dikasih kelancaran dan kemudahan, dan mudah-mudahan semua diberi bimbingan akhlak yang mulia dalam bermuamalah juga baik, dalam berakhlak juga baik, dalam beribadah juga saleh, dalam berakidah, bermanhaj juga kuat. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafidhakum.